Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bro, doa mulai. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar pagi hari ini? Baik, sebelum pelajaran dimulai, akan saya absen dulu. Siswa kelas 3 MTS Sirajul Akhyar, Ahmad Afandi hadir. Cindy Aulia Ramadhani Hadirah. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini dengan topik yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah penyembelihan. Baik. Anak-anak sekalian, dalam ilmu fikih penyembelihan yang Anda tahu apa? Ya? Disebut az-zakat. Disebut az-zakat. Apa itu az-zakat? Suci. Iya, suci. Baik. Ini istilah ini adalah secara bahasa. Jadi secara bahasa adalah az-zakat yang memiliki arti suci, baik dan suci. Ini adalah penyembelihan. Sedangkan secara istilah anak sekalian, penyembelihan itu adalah menghilangkan nyawa binatang dengan menyebut nama Allah sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Itu penyembelihan. Kemudian, kenapa harus menyebut nama Allah? Ini pasti pertanyaan bagi kalian. Landasannya apa? Landasannya pada ayat Al-Qur'an bahwa apabila menyembelih itu kita harus menyebut nama Allah berlandaskan pada ayat Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 118. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Yang artinya anak-anak sekalian, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Ini yang menjadi landasan pokok kita menyembelih hewan harus menyebut nama Allah. Apa tujuannya? Agar daging yang kita makan menjadi
konsep dasar hukumnya, maka penting kiranya kita untuk memahami rukun dalam penyembelihan. Rukun dalam penyembelihan ada berapa anak sekalian? Ada satu, orang yang menyembelih. Artinya ada orang yang menyembelih. Yang kedua ada hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih. Namun juga perlu diketahui ada hewan yang tidak boleh kita sembelih atau haram hukumnya kita makan. Ini penting. Yang kita layak setiap hari, setiap saat melihatnya itu biasanya termasuk ayam. Kemudian kambing. Terus ini yang lumrah anak sekalian. Yang lumrah disembelih di tengah-tengah masyarakat kita. Maka dari itu penting juga kita mengetahui mana hewan yang tidak boleh kita konsumsi atau kita sembelih, mana yang tidak boleh. Jadi ada 4 rukun. Rukun ini merupakan sebuah kewajiban. Jadi rukun ini setiap ibadah di dalam hukum Islam itu pasti ada rukunnya. Apabila rukun ini tidak dilaksanakan, maka menjadi batallah sebuah pekerjaan. Maka rukun perlu diperhatikan. Tadi beberapa hewan, ada hewan yang mau disembelih nomor 3. Kenapa? Alat untuk menyembelih. Nah, nanti alat itu akan dibahas di belakang. Alat untuk menyembelih bukan sebarang alat yang dapat membunuh atau mematikan hewan itu boleh untuk kita gunakan. Yang keempat anak saya, tujuan menyembelih karena Allah, bukan karena sesajian, bukan karena ini dan itu. Tetap kita menyembelih hewan dengan cara atau menyebut tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya anak sekalian, kita akan membahas syarat orang yang menyembelih hewan. Syarat orang, ini ada syarat orangnya dulu. Orang yang menyembelih memiliki syarat. Apa syaratnya diantaranya? Yang pertama adalah harus beragama atau ahlul kitab. Beragama Islam, antum semua beragama Islam. Ahlul kitab siapa Ustaz? Ahlul kitab itu adalah orang yang mengahlikan, orang yang fasih, orang yang tahu terkait dengan kitab, baik Injil, Zabur dan Taurat. Halal hukumnya. Paham ya? Yang kedua anak sekalian, syarat orang yang menyembelih berakal sehat, tidak mabuk. Kalau orang gila menyembelih, orang mabuk yang menyembelih hewan, walaupun hewan yang disembelih itu adalah halal, dagingnya tetap tidak karena tidak diperbolehkan orang yang mabuk atau orang yang gila itu menyembelih. Syarat yang ketiga anak sekalian, ayo mumayyiz apa? Mumayyiz adalah orang yang cukup umur atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berarti sudah baik. Yang keempat adalah laki-laki. Yang kelima adalah orang yang tidak menyia-nyiakan sholat, artinya tidak tarkus sholat. Tarkus sholat itu sering meninggalkan sholat. Makanya tradisi di rumah kita setiap mau menyembelih ayam, sapi pasti mengundang seorang kiai, karena ingin memanfaatkan apa syarat yang kita sebutkan tadi. Takut orang yang menyembelih hewan itu orang yang sering meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat. Terus selanjutnya anak sekalian, yang selanjutnya adalah syarat binatang yang mau disembelih.
disembelih itu dipastikan hewan itu masih hidup. Ustaz, banyak terjadi hewan sudah mati tapi disembelih. Apakah sah nyebut nama Allah? Tidak. Tetap bangkai. Kalau sudah mati tidak karena disebut nama Allah, tidak disembelih karena secara syariat, maka binatang tersebut termasuk bangkai. Yang kedua, anak sekalian, syarat yang kedua adalah binatang halal. Binatang halal ini apa? Yang saya sebutkan tadi sudah disebutkan dalam syariat bahwasanya binatang-binatang mana yang tidak boleh kita makan. Di antaranya binatang tersebut bisa memangsa yang tidak bisa dikonsumsi kita. Yang kita sudah real di tengah-tengah masyarakat kita yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita, biasanya kambing, sapi, ayam, kerbau, dan bebek dan lain sebagainya. Asalkan syaratnya apa? Harus disembelih menyebut nama Allah. Paham? Iya. Paham? Iya. Ada pertanyaan? Sudah. Selanjutnya yang terakhir, anak-anak sekalian, adalah syarat alat untuk menyembelih binatang. Sekarang syarat alat bahan untuk dijadikan menyembelih. Apa di antaranya syaratnya? Adalah benda itu harus terbuat dari besi. Benda tajam dan terbuat dapat melukai. Benda yang tajam dan dapat melukai. Pertama. Yang kedua adalah sekalian, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, baja dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah benda tersebut tidak terbuat dari kuku dan tulang. Itu adalah sekalian. Jadi benda yang digunakan untuk menyembelih hal itu adalah benda yang memenuhi syarat. Satu adalah benda itu dapat melukai. Yang kedua adalah terbuat dari batu. Kalau sekarang nggak ada alat itu, paling-palingnya adalah pisau dan lain sebagainya. Yang ketiga, barang tersebut atau benda tersebut tidak terbuat dari kuku dan baik anak-anak sekalian, pertemuan pada pagi hari ini saya kira dianggap cukup. Kita bertemu pada minggu yang akan datang dengan materi lanjutan. Mudah-mudahan materi yang hari ini kami Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum